Selamat siang semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, terdiri dari Pongkin Wirasatya, saya Ngelin, dan saya Sri Hartati. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai praktika sistem informasi manajemen pada PT Grab. Seperti yang kita ketahui, era globalisasi saat ini menjadi peluang sekaligus ancaman yang sangat besar bagi para pelaku bisnis, baik perusahaan yang menawarkan produk barang maupun jasa. Persaingan semakin ketat, banyak perusahaan-perusahaan baru yang muncul dengan berbagai inovasi yang diberikan, dengan tujuan menarik hati konsumen maupun pelanggan. Jadi bukan menarik hati mantan ya teman-teman ya. Dan banyak pula perusahaan yang kegiatan bisnisnya itu berbasis teknologi. Artinya, bisnis ini berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Bisnis ini tidak bisa berjalan apabila tidak menggunakan bantuan teknologi. Contohnya, bisnis yang berbasis teknologi adalah jasa transportasi online. Nah, di Indonesia itu perusahaan jasa transportasi online ini berkembang cukup cepat. Banyak pengguna layanan transportasi umum beralih ke transportasi online karena berbagai alasan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, dan juga harga itu lebih murah. Sehingga masyarakat atau bahkan teman-teman sendiri itu lebih banyak beralih ke transportasi yang lebih mudah, lebih cepat, dan juga modern. Kita masuk ke PT Grab. Nah, berawal dari Gojek yang berdiri pada tahun 2010, membuka peluang baru di negara kita, di Indonesia khususnya. Banyak bisnis jasa transportasi yang muncul. Salah satunya adalah Grab. Nah, siapa sih yang nggak tahu Grab? Semua pasti tahu kan? Grab merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi online yang berasal dari Singapura. Grab masuk ke Indonesia itu pada tahun 2014 dan cukup mampu menarik banyak konsumen. Dan saat ini kita juga ketahui Grab Indonesia itu melayani pemesanan kendaraan seperti ojek, GrabCar, GrabBike, Grab Express, GrabFood, dan lain-lain. Kita masuk ke sejarah dari PT Grab ini. Di sini saya sudah buat slide-nya, itu ada sejarah dan profil Grab. Itu dimulai dengan aplikasi MyTaxi pada tahun 2011 dan berganti nama menjadi Grab, lalu terus berkembang sampai saat ini. Grab telah hadir di 8 negara di seluruh Asia Tenggara kecuali Laos sama Brunei kalau tidak salah. Grab ini didirikan oleh Anthony Tan dan Hock Ling Tan yang merupakan warga negara Malaysia. Mereka melakukan perubahan drastis pada mode transportasi. Inovasi yang mereka lakukan ini kemudian membawa mereka berdua dinobatkan sebagai finalis dalam kontes Harvard Businessman Schools 2012. Kita juga bahas makna dari logo Grab. Jadi logo Grab ini dirancang dengan kebebasan. 2 garis itu pada logo Grab ini itu terinspirasi dari jalan raya dan mewakili jalan dengan kemungkinan yang tidak berujung katanya. Logo tersebut merupakan simbol dari perjalanan Grab bersama dengan para mitranya, baik penumpang, pengemudi, karyawan, dan juga masyarakat umum. Selanjutnya kita masuk ke sistem manajemen Grab. Di sini ada sistem informasi Grab, yaitu komponen sistem informasi. Tentunya pasti ada orang, kemudian perangkat keras, perangkat lunak itu berhubungan dengan basis data dan juga prosedur, kemudian ada keterkaitan juga dengan jaringan komputer dan komunikasi data. Nah, cara penggunaan aplikasi Grab ini cukup mudah. Kita hanya perlu mendownload atau menginstal aplikasi Grab melalui Play Store di mobile atau PC kalian. Kemudian kita
login menggunakan nomor handphone atau email, lalu pilih layanan yang diinginkan. Seperti yang kita lihat, kalau kita buka di sini ada banyak sekali fitur-fitur atau pilihan-pilihan layanan yang diinginkan. Ada car atau Grab Car, ada Grab Bike, ada delivery, ada OVO balance juga, itu untuk pembayaran, ada pulsa dan lain sebagainya. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa setelah kita mendownload atau menginstal aplikasi Grab ini, maka akan muncul tampilan login. Nah, kalian bisa login terlebih dahulu melalui email atau nomor handphone. Kemudian kita verifikasi. Setelah itu muncul beberapa fitur yang diinginkan sesuai layanan yang dibutuhkan. Dan ingat, pastikan mobile atau PC kalian itu terkoneksi ke internet ya. Nah, ketika kalian ingin bepergian, tentu kalian bisa memilih Grab Car atau Grab Bike yang bisa kalian pesan dan akan mengantar kalian ke tujuan. Misalnya ketika kita ingin mengantar atau mengirim suatu dokumen ke suatu tempat atau kepada seseorang, di sini saya contohkan lagi, saya ingin mengirim dokumen kepada Pak Andi. Nah, pertama saya pilih Express. Express ini untuk kirim barang atau dokumen ke alamat tujuan. Kemudian kita pilih setting alamat kita terlebih dahulu, kemudian diantar ke kemana. Kalau di sini karena saya mau kirimnya ke kampus Pelita Indonesia, maka saya bikin kampus Institut Bisnis Teknologi Pelita Indonesia. Terus di sini saya pilih lagi instan. Terus kemudian di sini juga sudah terlihat ada pengirim nama Sri Hartati, kemudian ada nomor handphone, terus ada alamat, kemudian penerima karena di sini saya mau kirimnya ke Bapak Andi. Di sini ada tertera dosen Andi, ada nomor handphonenya dan juga alamat. Setelah itu jenis barangnya juga sudah ada, contohnya dokumen. Kemudian setelah semua selesai, kita ada cek pengantaran juga, detail pengiriman. Ini untuk memastikan apakah dokumen yang kita kirim itu sudah sesuai dengan alamat. Dan di sini juga ada sudah terdapat harga dari jasa pengantaran ini. Setelah selesai semua estimasi ini, maka inilah alur dari sistem yang terdapat pada PT Grab. Oke, sistem manajemen Grab terdiri dari 4. Yang pertama itu ada TVS, VCS, dan ACS. Kemudian ada MIS, ada DSS, dan juga AIS. Sistem informasi manajemen yang paling atas itu adalah Executive Information System atau AIS. Ini merupakan tipe sistem informasi yang sesuai untuk kebutuhan informasi bagi manajemen eksekutif. Tujuannya ialah menyediakan dengan akses yang mudah dan cepat tentang informasi selektif, faktor-faktor kunci dalam menjalankan tujuan strategis perusahaan bagi manajemen eksekutif.
Kemudian, memberikan kebijakan perusahaan secara umum atau kebijakan yang diperuntukkan pada level di bawah, yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh level di bawahnya dalam sistem informasi. Contoh AIS ini ialah penawaran saham perdana, partnership perusahaan, dan kebijakan-kebijakan untuk bersaing dengan kompetitor. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Senglin. Baik, saya akan jelaskan tentang Decision Support System. Ini hampir di semua aplikasi ya, termasuk Gojek, Grab atau yang lain-lainnya juga. Mereka sangat menggunakan ini, sangat harus menggunakan ini karena ini sangat mendukung sistem manajemen mereka. Oke, kita tahu decision system merupakan langkah selanjutnya dari MIS atau TPS. Dan DSS adalah sistem informasi yang menggunakan model keputusan dan data khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajemen. Ya, gunanya untuk mendukung pihak manajemen untuk memecahkan masalah tertentu dengan tepat. Oke, kita kasih contohnya atau analisanya. Data khusus dalam sistem informasi yang didapat dari pengumpulan data sebelumnya menjadi acuan manajer Grab sebagai bahan keputusan untuk memusatkan atau mengekspansikan usaha mereka, penentuan dan rekrutmen driver atau suksesor layanan baru, serta pengambilan layanan. Ya, jadi di sini dijelaskan sistem ini sangat mendukung bagi pihak manajemen Grab untuk mengambil atau memecahkan masalah yang ada di Grab sendiri. Misalnya ketika ada orderan yang masuk, jadi manajemen Grab ini sudah merancangnya dalam jarak radius atau berapa radius kilometer si driver mendapat informasi dari aplikasi Grabnya sendiri. Coba kita bayangkan ketika Grab, perusahaan sebesar Grab tidak melakukan atau tidak mempunyai decision support system ini, maka semua driver mendapatkan orderan tersebut. Nah, jadi bingung kan? Kalau semua dapat orderan, siapa yang mau ngambil? Nah, makanya Grab membuat sistem seperti ini sangat mendukung Grab. Jadi misalnya dari jarak 20 km, si driver bisa mendapatkan orderannya di jarak 20 km. Kalau melebihi itu ya driver lain gitu baru bisa mendapatkannya. Jadi tidak campur aduk. Misalnya ini di sistem ini sudah teratur, sudah skema langsung ya dari atasan, dari pihak manajemen tersebut untuk memecahkan masalah ini. Oke, selanjutnya. Selanjutnya tentang manajemen information system. Ya, kita tahu Grab menggunakan sistem ini ya. Manajemen informasi sistem atau yang biasa disingkat dengan MIS menyediakan laporan informasi bagi pihak manajemen. MIS dihasilkan dari data yang dihimpun dari operasi bisnis. MIS menyediakan informasi yang detail dan rangkuman informasi pilihan. MIS berguna untuk efisiensi operasional. Ya, contohnya perusahaan Grab memanfaatkan teknologi smartphone yang berbasis OS Android atau iOS atau iPhone ya. Aplikasi ini berguna untuk melayani jasa baik itu antar jemput, pesan makanan atau jasa pengantaran lainnya agar lebih dekat dan lebih menjaring customer. Aplikasi Grab dengan besar hanya 72 MB atau MB tidak terlalu besar untuk ukuran software. Inilah kelebihannya. Jadi HP kita saat menggunakan aplikasi ini tidak terlalu terganggu pada yang lainnya karena ukurannya tidak terlalu besar. Jadi sekarang kita apakan cara kerja sistem informasi pada Grab. Contohnya seperti taksi Bluebird, di mana perusahaan dapat memantau dan melacak armadanya dengan pemanfaatan teknologi GPS. Apabila ada pelanggan atau
konsumen yang hendak memakai jasa dari perusahaan tersebut, maka pihak perusahaan akan melihat terlebih dahulu di mana Arbanda atau di mana para supir dari Grab tersebut terlihat oleh Grab. Jaraknya lebih dekat dengan pelanggan atau konsumen. Jadi Grab pasti otomatis dong, mereka mencari taksinya, mencari supirnya yang lebih dekat dari orderan konsumen tersebut. Gak mungkin dong mereka memanggil taksi yang atau supir dari jauh untuk menghantar atau menjemput konsumen tersebut. Sedangkan di area tersebut ada beberapa taksi Grab juga. Jadi mereka tentu yang lebih dekat akan mereka laporkan orderan tersebut kepada para supir Grab ya. Ini ya salah satu sistem manajemen informasi sistem pada Grab sangat bagus. Kita tahu perkembangan teknologi otomasi adalah penunjang utama pembuatan keputusan ini di dalam organisasi-organisasi modern. Dalam hal ini, aplikasi teknologi komputer benar-benar telah menandai revolusi peradaban yang memungkinkan pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dapat diselesaikan secara cepat, akurat, dan efisiensi. Ya, kita lihat di set tadi ya, menyajikan informasi yang detail dan rangkuman informasi pilihan. MIS berguna untuk efisiensi dan operasional dalam perusahaan. Ya, jadi sangat efisien. Oke, selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang denda pembatalan order Grab yang terjadi di Kota Lampung dan Palembang. Grab memberlakukan sistem denda bagi pelanggan yang membatalkan order perjalanan. Sistem denda ini baru diuji coba di dua kota, yaitu Bandar Lampung dan Palembang. Ini berarti si pelanggan yang membatalkan akan didenda. Tapi syaratnya seperti di bawah ini. Yang pertama, jika Anda membatalkan order di atas 5 menit sejak mendapatkan pengemudi, maka didenda. Yang kedua, jika pengemudi membatalkan order setelah menunggu Anda lebih dari 10 menit sejak tiba di titik penjemputan. Biaya denda berlaku sebesar Rp1.000 untuk Grab Bike dan Rp3.000 untuk Grab Car, Grab Car 6 atau Grab Car Plus atau Grab Taxi. Oke, berarti denda pembatalan order Grab sudah diuji coba di dua kota, yaitu Bandar Lampung dan Palembang. Kalau di Pekanbaru sendiri kan kita masih belum dibayar kalau kita membatalkan. Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan yang bagian aplikasi Grab. Ini ada 3 poin, yaitu kelebihan aplikasi. Bahwa sistem aplikasi ini lebih baik dalam pengelolaan pemilihan driver, karena sistem aplikasi ini memilih driver dengan jarak yang paling dekat dengan kita yang memesan, dan kita pun dapat melihat driver tersebut di dalam sebuah GPS. Berarti ini kelebihan aplikasi Grab. Yang kedua, tujuan aplikasi memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap penumpang dengan menyediakan sistem pelayanan terbaru yang akan menyebabkan keefektivitas dan koefisiensi pengguna untuk mempermudah segala kebutuhan dan mempertahankan rutinitas pengguna akan waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, konsep aplikasi. Konsep pembuatan dalam aplikasi Grab ini memakai pendekatan metode konsep SDLC, yaitu System Development Life Cycle. Beberapa fitur Grab yang dimasukkan
dimasukkan dalam aplikasi seperti yang pertama yang kita sering gunakan yaitu Grab Bike, yang kedua Grab Taxi, yang ketiga Grab Car, keempat Grab Express, yang kelima Grab Food, yang keenam sewa Grab Car, dan yang ketujuh Grab Fresh. Berarti fitur Grab yang disebutkan tadi sudah ada di aplikasi Grab. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihan hanya dengan menggunakan aplikasi smartphone yang kita miliki, kita dapat memesan layanan transportasi, memesan makanan dan minuman, mengirim barang atau paket tanpa harus keluar rumah. Harga yang diberikan Grab pun cukup bersaing dengan penyedia layanan transportasi sejenis yang ada di Indonesia. Dari segi driver, Grab memberikan insentif dan bonus bagi driver yang berhasil memperoleh pesanan di jam-jam sibuk. Itu adalah kelebihan. Kalau kekurangan, dengan adanya Grab di Indonesia, masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan layanan Grab dikarenakan mereka menganggap driver yang mengantar mereka ke suatu tempat belum mereka kenal asal-usulan. Berarti kekurangan Grab di sini kurangnya pengalaman di driver, yang harusnya driver sendiri harus paham dengan lokasi tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.